Siapa yang tidak kenal dengan Gunung Tangkuban Parahu? Gunung megah di Jawa Barat yang bentuknya seperti perahu terbalik ini menyimpan sebuah legenda yang luar biasa. Sebuah kisah tentang cinta terlarang, kemarahan, dan asal-usul sebuah gunung yang ikonik. Hari ini kita akan menyelami legenda Sangkuriang, sebuah cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bersiaplah untuk terbawa dalam alur ceritanya yang dramatis dan penuh keajaiban. Dahulu kala, di tanah Pasundan yang subur, hiduplah seorang putri raja yang kecantikannya tiada tara bernama Dayang Sumbi. Namun, takdir berkata lain. Karena sebuah kutukan, sang putri harus meninggalkan kemewahan istana dan mengasingkan diri di sebuah pondok sederhana di tengah hutan lebat. Meskipun hidup dalam kesendirian, ia tidak benar-benar sendirian. Ada sesosok makhluk yang selalu setia menemaninya, seekor anjing jantan yang gagah dan cerdas bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Di balik wujud hewannya, ia sebenarnya adalah jelmaan seorang dewa yang juga dikutuk turun ke bumi dalam bentuk seekor anjing. Dayang Sumbi dan Tumang hidup berdampingan, saling menjaga satu sama lain di tengah belantara. Suatu hari, terjadi sebuah peristiwa ajaib. Dayang Sumbi menemukan dirinya mengandung tanpa pernah berhubungan dengan seorang pria. Ternyata, ia mengandung setelah bermimpi tentang Tumang, sang anjing jelmaan dewa. Misteri ini ia simpan ropet-ropet di dalam hatinya. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi itu diberi nama Sangkuriang. Dayang Sumbi merawat putranya dengan penuh kasih sayang di tengah hutan. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Tubuhnya gagah perkasa, wajahnya tampan, dan ia sangat mahir berburu, mampu menaklukkan binatang buas sekalipun. Tumang, sang anjing setia, selalu mendampingi Sangkuriang dalam setiap perburuannya, menjadi sahabat terbaiknya. Namun, ada satu rahasia besar yang tak pernah diungkapkan Dayang Sumbi. Ia tidak pernah memberitahu Sangkuriang bahwa Tumang, anjing yang selalu bermain dan berburu bersamanya, sesungguhnya adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi teringat akan masa lalunya dan tiba-tiba ingin sekali menyantap hati seekor kijang. Ia pun memanggil Sangkuriang, putranya yang kini telah menjadi pemburu handal. "Anakku, ibu sedang ingin sekali makan hati kijang. Pergilah ke hutan dan bawakan untuk ibu," pinta Dayang Sumbi. Tanpa ragu, Sangkuriang menyanggupinya. Dengan busur dan panah di punggungnya, ditemani oleh Tumang yang berlari di sisinya, ia berangkat masuk lebih dalam ke hutan. Sangkuriang menjelajahi hutan dari pagi hingga petang. Anehnya, hari itu ia tidak menemukan seekor kijang pun. Hutan yang biasanya ramai dengan satwa liar seakan senyap. Rasa putus asa mulai menyelimuti hatinya. Ia tidak mau pulang dengan tangan kosong dan mengecewakan ibunya. Di tengah kebingungannya, matanya tertuju pada Tumang. Sebuah pikiran buruk melintas di benaknya. Dalam keputusasaan, ia berpikir bahwa hati Tumang bisa menggantikan hati kijang yang gagal ia dapatkan. Dengan hati yang kalut, Sangkuriang melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia membunuh Tumang, anjing yang selama ini menjadi sahabat setianya, yang tanpa ia sadari adalah ayahnya sendiri. Ia mengambil hati Tumang, lalu membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan hati itu kepada ibunya. Dayang Sumbi, yang tidak tahu apa-apa, dengan senang hati menerima pemberian putranya. Ia segera memasak hati itu menjadi hidangan yang lezat. Setelah mereka selesai makan, Dayang Sumbi merasa ada yang kurang. Ia tidak melihat Tumang dimanapun. Biasanya, anjing setia itu selalu berada di dekatnya. Sangkuriang, "Di mana Tumang? Sejak kau pulang, ibu tidak melihatnya."
Tanya Dayang Sumbi dengan cemas. Dengan wajah tertunduk dan suara bergetar, Sang Kuryang menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mengaku telah membunuh Tumang karena tidak berhasil mendapatkan Kijang. Mendengar pengakuan itu, dunia Dayang Sumbi seakan runtuh. Kemarahan dan kesedihan yang tak terkira meledak dalam dirinya. Bukan hanya karena anjing setianya telah tiada, tetapi karena putranya sendiri telah membunuh ayahnya. Dalam puncak amarahnya, ia meraih sendok nasi dari kayu yang ada di dekatnya dan memukulkannya ke kepala Sang Kuryang sekuat tenaga. Luka menganga di kepala Sang Kuryang, darah pun mengalir. "Pergi kau dari sini, anak durhaka. Jangan pernah kembali," teriak Dayang Sumbi dengan air mata berlinang. Terkejut dan terluka, baik fisik maupun batin, Sang Kuryang pun lari meninggalkan rumah. Ia pergi mengembara tanpa tujuan, membawa luka di kepala dan hatinya, tanpa pernah tahu kesalahan besar yang sesungguhnya telah ia perbuat. Tahun demi tahun berlalu. Sang Kuryang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Ia tumbuh menjadi seorang pria yang sakti mandraguna, sangat kuat dan berwajah tampan rupawan. Pengalamannya berkelana telah membuatnya lupa akan masa lalunya, termasuk tentang ibunya dan tragedi yang membuatnya diusir. Sementara itu, Dayang Sumbi, berkat kesaktian yang ia miliki sebagai titisan dewa, sama sekali tidak menua. Wajahnya tetap cantik dan tubuhnya awet muda. Seolah waktu tidak berdaya menggores kecantikannya. Ia tetap tinggal di hutan, meratapi kepergian putra dan anjing setianya. Takdir pun mempertemukan mereka kembali. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang tanpa sadar tiba kembali di hutan tempat kelahirannya. Di sana, ia melihat seorang wanita yang luar biasa cantik sedang menenun di depan sebuah pondok. Wanita itu adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita di hadapannya, Sang Kuryang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri, yang telah ia tinggalkan bertahan-tahan yang lalu. Dayang Sumbi pun terkejut melihat kedatangan pemuda gagah dan tampan itu. Ia tidak mengenali pemuda itu sebagai Sang Kuryang, putranya yang telah lama hilang. Namun, saat menatap mata pemuda itu, ia merasakan getaran aneh dan firasat yang tidak bisa dijelaskan. Singkat cerita, Sang Kuryang memberanikan diri untuk mendekati Dayang Sumbi dan mengungkapkan perasaannya. Karena merasa kesepian dan terpesona oleh kegagahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun menerima lamarannya. Mereka berdua merencanakan pernikahan. Menjelang hari pernikahan mereka, suatu hari Sang Kuryang sedang beristirahat dengan meletakkan kepalanya di pangkuan Dayang Sumbi. Saat Dayang Sumbi dengan lembut membelai rambut calon suaminya itu, ia tidak sengaja menyentuh sebuah bekas luka di kepalanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyingkap rambut Sang Kuryang dan melihat dengan jelas bekas luka itu. Luka yang sama persis dengan luka yang ia buat dengan sendok nasi bertahan-tahan yang lalu. Seketika itu juga, Dayang Sumbi sadar pemuda tampan yang akan dinikahinya ini adalah Sang Kuryang, putra kandungnya sendiri. Dunia terasa gelap. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Ini adalah sebuah hal yang terlarang. Dayang Sumbi dilanda kepanikan hebat. Bagaimana cara ia membatalkan pernikahan tanpa harus menyakiti hati Sang Kuryang atau mengungkapkan kebenaran yang mengerikan itu? Ia harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan ini. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah ide. Ia akan memberikan sebuah syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Ia menemui Sang Kuryang dan berkata, "Aku bersedia menikah denganmu, Kanda, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." Sang Kuryang yang sedang dimabuk cinta menjawab dengan penuh keyakinan, "Katakanlah, Dinda, apapun syaratmu,
akan kupenuhi. Dayang Sumbi pun berkata dengan suara tegas, "Buatkan aku sebuah danau yang luas dan sebuah perahu besar untuk kita berlayar di atasnya." Semua itu harus selesai dalam 1 malam. Sebelum fajar menyingsing, ia yakin tugas seberat itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia biasa dalam waktu sesingkat itu. Namun Dayang Sumbi tidak tahu bahwa putranya kini memiliki kesaktian luar biasa. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi syarat itu. Saat malam tiba, ia mulai bekerja. Ia menggunakan kesaktiannya untuk membendung aliran sungai Citarum, menciptakan sebuah danau yang luas. Kemudian, ia menebang pohon besar dan mulai membuat perahu raksasa. Merasa waktu tidak akan cukup, Sang Kuryang memanggil bala bantuan. Ia memanggil ribuan jin dan makhluk halus untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan bantuan makhluk gaib, pekerjaan berjalan sangat cepat. Air danau mulai meninggi, dan kerangka perahu besar itu sudah hampir selesai. Dari keahan, Dayang Sumbi mengintip dengan cemas. Ia tidak percaya melihat pemandangan itu. Danau hampir jadi, perahu pun hampir selesai. Padahal malam masih panjang. Kepanikan kembali melandanya. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Sang Kuryang. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera berlari ke perkampungan terdekat, membangunkan semua penduduk. "Cepat, bentangkan kain sutra putih di sebelah timur. Pukul lesung padi sekeras-kerasnya. Buat suara gaduh seperti hari sudah pagi," perintahnya. Para penduduk yang patuh segera melakukan apa yang diperintahkan. Mereka membentangkan berlembar-lembar kain putih yang memantulkan cahaya obor, membuatnya tampak seperti fajar yang merekah di ufuk timur. Suara alu yang memukul lesung padi pun bertalu-talu, meniru suara orang-orang yang mulai beraktivitas di pagi hari. Ayam jantan pun ikut berkokok, tertipu oleh suasana pagi buatan itu. Para jin dan makhluk halus yang sedang bekerja membantu Sang Kuryang terkejut. Mereka mengira fajar benar-benar telah tiba. Waktu mereka untuk kembali ke alamnya. Mereka pun panik dan lari tunggang langgang, meninggalkan pekerjaan mereka yang tinggal sedikit lagi selesai. Sang Kuryang terheran-heran melihat semua pembantunya pergi. Ia menoleh ke timur dan melihat cahaya kemerahan. Ia merasa gagal. Namun, saat matahari yang sesungguhnya terbit, ia menyadari bahwa ia telah dicurangi. Fajar palsu telah menipunya. Kemarahan yang luar biasa meluap dalam dirinya. Merasa dikhianati dan dipermainkan untuk kedua kalinya, ia melampiaskan amarahnya pada perahu besar yang hampir jadi itu. Dengan segenap kekuatannya yang maha dahsyat, ia menendang perahu raksasa itu. Perahu itu melayang jauh dan jatuh dalam posisi terbalik. Dan inilah puncak dari legenda itu. Perahu besar yang terbalik itu, seiring berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itulah yang kini kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Sisa-sisa danau yang ia buat konon menjadi cikal bakal dataran tinggi Bandung, atau yang dikenal sebagai Danau Bandung Purba. Legenda Sang Kuryang bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang konsekuensi dari tindakan yang gegabah dan dipenuhi amarah. Seperti saat Sang Kuryang membunuh Tumang. Juga tentang pentingnya kejujuran dan penghormatan terhadap orang tua, serta betapa sebuah kebohongan dan rahasia kelam bisa berujung pada tragedi yang lebih besar. Kisah ini akan selalu hidup, menyatu dengan kemegahan Gunung Tangkuban Parahu yang berdiri kokoh hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya.